Assalamualaikum, video ini berisikan presentasi mahasiswa yang bagus banget dan sayang kalau cuma dosennya yang nonton. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Anggita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia. Baiklah, langsung saja. Istilah hukum adat ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Belanda yang bernama Snooku Cronje, di mana beliau mengemukakan istilah hukum adat dengan sebuah istilah dari bahasa Belanda yaitu adatrecht yang terdapat dalam bukunya yang berjudul De Atjehers yang artinya orang-orang Aceh pada tahun 1893. Adapun penggunaan istilah ini pada saat itu digunakan untuk memberikan nama kepada satu sistem pengendalian sosial atau social control yang berkembang pada saat itu di Hindia Belanda. Kemudian istilah ini pun kembali dikembangkan oleh ahli yang lain yaitu Van Vollenhoven hingga akhirnya Van Vollenhoven ini menjadi pakar hukum adat di Hindia Belanda atau Indonesia. Selanjutnya, mengenai hukum adat itu sendiri, secara umum dapat kita artikan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun yang memiliki nilai dan juga memiliki akibat hukum. Di mana kata akibat hukum di sini itu perlu kita garis bawahi karena inilah yang membedakan antara adat dan hukum adat. Karena adat dan hukum adat sama-sama merupakan kebiasaan yang turun-temurun memiliki nilai, akan tetapi adat tidak memiliki akibat hukum, sedangkan hukum adat ini memiliki akibat hukum. Selanjutnya, kita juga ketahui bahwasanya hukum adat ini merupakan hukum asli bangsa Indonesia, di mana hukum adat ini merupakan hukum yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia, sehingga hukum adat ini juga dapat dikatakan merupakan dasar ataupun cikal bakal bagi hadirnya hukum-hukum yang ada di Indonesia. Adapun kedudukan daripada hukum adat ini dapat dikatakan selaras dengan hukum Indonesia yang lain, di mana kita dapat melihat hal tersebut pada adanya pembagian hukum di Indonesia yang berdasarkan beberapa ketentuan seperti berdasarkan isinya, berdasarkan ruang lingkupnya, cara mempertahankannya, hingga pada bentuknya. Dimana jika kita lihat pembagian hukum di Indonesia berdasarkan isinya, itu ada pembagian hukum publik dan hukum privat. Lalu berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan ada hukum formil. Berdasarkan ruang lingkupnya ada pula hukum nasional dan hukum internasional. Lalu berdasarkan sifatnya ada pula hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Dan yang terakhir ada berdasarkan bentuknya. Pembagian hukum berdasarkan bentuknya ini ada hukum yang tertulis atau written law dan hukum yang tidak tertulis atau unwritten law. Untuk hukum yang tertulis itu contohnya seperti Undang-Undang Dasar, KUHP, KUHD, dan juga yang lain-lain. Lalu untuk hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum kebiasaan atau hukum adat, di mana karena hukum adat ini berdasarkan daripada kepribadian ataupun kebiasaan masyarakat, maka dia tidak tersusun secara sistematis dan lengkap, sehingga untuk hukum yang tidak tertulis ini dia tidak terkodifikasi. Selain itu, jika kita ingin melihat pada pasal-pasal selain daripada pembagian ini, kita bisa melihat mengenai dasar berlakunya hukum adat ini pada pasal 2 aturan peralihan, di mana pada pasal tersebut jika kita ambil intinya itu mengatakan bahwasanya semua lembaga negara yang masih ada itu masih dapat tetap berfungsi sepanjang masih melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan tidak ada yang diubah menurut undang-undang itu. Dimana jika kita telaah ada poin berupa lembaga negara di situ yang dapat diartikan sebagai peradilan atau pengadilan desa, dimana setelah kemerdekaan maupun hingga sekarang ini masih tetap ada dan berlaku di Indonesia, terutama bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Selanjutnya
kita juga dapat melihat pengakuan daripada negara ini mengenai salah satu komponen penting daripada hukum adat itu adalah masyarakat hukum adat, di mana eksistensi daripada masyarakat hukum adat ini masih dapat terjaga hingga sekarang karena hal tersebut diakui dan kita dapat melihat adanya bukti eksistensi masyarakat hukum adat ini pada adanya pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana intinya itu mengatakan bahwasanya negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana hal tersebut didasarkan kepada undang-undang. Melalui adanya pasal-pasal tersebut dan juga melalui adanya andil daripada hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia, maka kita dapat katakan bahwa kedudukan antara hukum adat dalam tata nasional Indonesia itu selaras dan tidak ada yang derajatnya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Karena di sini hukum adat benar-benar eksistensinya masih dijaga hingga sekarang dan juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga untuk masyarakat hukum adat itu mereka tidak perlu takut bahwasanya hidup mereka itu akan tergerus oleh zaman ataupun akan hilang oleh peradaban, di mana pendapat ini pun diperkuat oleh adanya pasal 28I ayat 3 yang intinya itu menyatakan bahwasannya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi itulah pembahasan mengenai kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional Indonesia, di mana ada banyak sekali hal yang dapat kita pahami dari penjelasan saya ini, di mana kita dapat mengetahui istilah mengenai hukum adat, pengertian hukum adat, ruang lingkup hukum adat, dan juga yang lainnya. Dimana selain kita mendapatkan informasi lebih dalam mengenai hukum adat, kita juga dapat membantu melestarikan hukum adat dengan terus mempelajarinya dan terus mengembangkan hukum adat ini dan menghormati mengenai kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri. Karena di Indonesia sendiri ada banyak sekali pembagian wilayah hukum adat, sehingga kita mungkin tidak dapat menjangkau hal tersebut satu persatu, akan tetapi kita dapat mempelajari dan mengetahui hal itu dari banyaknya informasi yang beredar, sehingga kita pun menjadi lebih paham bahwasanya hukum adat itu masih dapat tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah penjelasan tentang kedudukan hukum adat di dalam tata hukum nasional Indonesia yang dipresentasikan oleh mahasiswa semester 2, dan itu tentu luar biasa sekali karena cukup komprehensif. Namun perlu ada yang saya tambahkan, di mana kedudukan hukum adat di dalam tata hukum nasional Indonesia adalah sebagai salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional. Maksudnya adalah ketika membentuk atau membangun hukum nasional, maka hukum adat merupakan salah satu bahan yang dijadikan sebagai penyusun hukum nasional, karena tentunya hukum nasional yang ideal adalah hukum nasional yang berkepribadian atau mencerminkan karakter dari bangsanya. Tentu untuk melahirkan hukum nasional yang berkarakter Indonesia itu harus mengambil bahan dari dalam diri Indonesia sendiri yang sudah tertuang sedemikian rupa ke dalam hukum adat rakyatnya. Kalau Indonesia hanya mengambil bahan dari luar Indonesia, tentu kita hanya memiliki hukum yang berbahasa Indonesia, bukan hukum yang berkonteks Indonesia. Maka tentu kita berharap ke depannya dalam setiap pembentukan dan pembangunan hukum tidak terlepas dari mengambil bahan dari dalam negeri sendiri, yaitu hukum adat. Dengan begitu akan lahirlah hukum yang ideal, yaitu hukum negara yang berkarakterkan bangsanya. Demikian video untuk kali ini. Semoga Anda yang menonton mendapatkan informasi tentang kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional. Kami undur diri. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.